saya Fidelis Valentino Rizky. Dan saya Hilarion Anur Luskota. Dan saya Irene Frieri Chloe. Dan saya Kristian Bayi. Terima kasih. Is it hickey or bruise? Pictures of last night ended up online. Apa saja masalah yang terjadi di masyarakat yang merupakan bagian dari dominan tugas dan wewenang Satpol PP. Oke, baik. Kendala kami yang sering kami ketemukan di masyarakat. Jadi pertama, untuk saudara kami pedagang masyarakat Kabupaten Ende yang secara aturan bahwa hukum ini kan bahwa bagaimanapun sifat memaksa siapapun warga masyarakat ini harus mengerti aturan. Kendala pertama kami itu kalau kami pernah bertemu bahasa pertama mereka selalu mengatakan mereka tidak tahu aturan, mereka tidak mengetahui bahwa ada aturan seperti ini. Tetapi kami sudah melakukan sosialisasi, tetap menyampaikan bahwa secara hukum sifat aturan itu memaksa. Tidak ada masyarakat atau warga negara Indonesia yang tidak mengetahui. Wajib mengetahui karena kita negara hukum. Produk peraturan yang keluar pun harus diketahui oleh semua. Ya, caranya bagaimana? Ya, lembaga-lembaga teknis melakukan sosialisasi. Ya, ke setiap kecamatan kami. Kecamatan yang kedua melalui media ya dari Flores Bos. Yang terakhir kita tempel spanduk setiap sekarang teman-teman boleh lihat, tetapi mereka tidak membaca. Jadi kendala masyarakat seperti pertama ada yang tidak mengetahui, ada yang mengetahui. Yang kedua, yang mengetahui ini mereka sudah pintar berargumen. Dan itu kami temui sering mereka yang terus melanggar. Kita tegur di tempat tadi, besok mereka kembali lagi. Ya. Dan mereka sudah tahu dan mereka tetap cari celah. Jadi sempat kami bawa sini, kami tetap kembalikan barang mereka. Tapi besok mereka ulang. Dan ini sebenarnya saya bilang tadi kami dicoba, tetapi kami tetap saja bahwa saya bilang tadi faktor internal bahwa kami juga keterbatasan SDM, keterbatasan personil, kami mengasah dulu kemampuan kami, tetap kami persuasi mereka. Dan mereka ini di masyarakat, jadi mereka tahu, mereka ciptakan saja ini. Kalau saya rasa kalau mereka sudah tahu ya, mereka pasti akan tertib pasal. Yang ketiga ya SDM masyarakat juga. Itu yang kita tidak bisa pungkiri bahwa untuk pedagang-pedagang banyak mama-mama kita saudara kita dari kampung. Mereka hanya murid datang, mereka berdagang. Mereka tidak pernah sempat baca itu aturan. Apalagi kalau dari kampung yang buta huruf tidak bisa nulis. Mereka yang tahu saya punya dagang datang di ND di pasar harus laku. Pulang mereka kembali. Jadi mereka ada yang tidak mengetahui karena tujuan utama hanya berdagang. Mereka tidak boleh saya jual di tempat yang salah. Tidak boleh pernah saya jual. Jadi memang untuk nomor 5 tadi bahwa kendala kami itu bahwa memang ada masyarakat yang tidak mengetahui. Yang kedua ada yang mengetahui. Yang mengetahui dia pintar berargumen. Sehingga perdebatan ini alot itu dengan mereka itu. Nah tetap mereka akan pindah. Tapi alot dulu kita berdebat. Sampai ada yang bilang bukan kewenangan kami. Memang bukan kewenangan dari sisi mana. Kamu jual contoh di pasar Ulas pada sepanjang jalan Wulungun itu kan jalan trans keluar daerah. Pejalan kaki punya hak untuk trotoar. Itu di undang-undang di Jasa Raja itu ada. Undang nomor 33 tahun 2014 itu jasa mengatur pejalan kaki. Hak pejalan kaki. Dan terakhir bahwa semua pedagang ini kan sampai bisa jual di luar pasar. Itu kan saya bilang tadi sama dengan bisnis. Oknum permandian. Dan itu kendala kami sampai hari ini. Sampai orang bisa jual sampai badan jalan itu bisnis semua. Yang mengelola ini siapa? Ya OP teknis, bukan Satpol PP. Satpol PP tidak pernah. Kami lagi mengcross-check anggota kami. Siapa yang ambil fee dari lahan ini? Kami sudah bisa kita. Dan sanksinya tegas. Kami akan pecat anggota itu. Apalagi yang P3K. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya. Tindakan atau kebijakan apa yang telah dilakukan oleh Satpol PP dalam menyikapi masalah-masalah tersebut? Oke, baik. Kalau tindakan nanti pertama untuk pedagang ya. Pedagang itu jadi pertama kami Satpol PP turun melalui bidang terantip berkolaborasi dengan bidang pedagang Perda. Kami turun jika ada yang kami sudah secara lisan 3 kali, jadi kami ambil barangnya dan orangnya bawa ke sini. Jadi saya tidak selalu menggunakan kata penyitaan ya, teman-teman tahu. Saya tidak menggunakan kata penyitaan.
saya tetap menggunakan kata pembinaan sesuai dengan PER nomor 3 2005 tadi, bahwa pengaturan tempat usaha dan pembinaan PKR. Nah, kenapa masyarakat ini masih bisa kita bina secara persuasif, kita bisa nasihati dia, kita bisa jelaskan aturannya yang tidak boleh mereka jual. Untuk ikan kami tetap, ikan ini kami tegas, karena tingkat pelanggarannya paling tinggi di mereka, baik pasar golongan dan menguannya paling tinggi di mereka. Mereka jualnya bisa sampai malam. Pedagang lombok sayur jam 4.5 sudah pulang. Kenapa saya tidak akan tegas di mereka? Karena tingkat pelanggaran mereka ciptakan sangat tinggi. Dampak sosial dari amis tadi itu. Jadi bukan semata-mata saya tidak. Sisi manusianya kamu punya dampaknya besar kepada orang sekitar pasar. Itu yang langkah yang saya ambil tadi. Yang kedua, saya selain itu ya, dari tadi ini prostitusi. Tentang prostitusi, pelacurannya. Ini teman-teman online sudah ada untuk prostitusinya, praktek pelacurannya. Jadi baik, itu juga sama. Jadi untuk prostitusi itu rata-rata anak-anak tamat SMA ya, dan ada juga SMA. Paling bawa ke sini saya pembina, dan hal apa tantangan saya bahwa ini kehidupannya, mereka butuh, dan saya sudah jelas bahwa ada pekerjaan lain yang bisa kamu kerjakan. Tetapi kenapa kamu memilih ini? Iya, mereka punya bahwa instan. Ya, instan. Baik Bapak, yang berikut ini, apa saja prestasi atau kesuksesan yang pernah diraih oleh Satpol PP ketika menjalani tugas, fungsi, dan wewenang? Oke, baik. Untuk prestasi dalam kerja-kerja kami itu, ya memang saya belum bisa katakan, karena teman-teman juga bisa lihat ya. Kami lagi setiap tahun tetap ada yang melawan. Kalau ke prestasi saya belum bisa katakan kami berprestasi ya. Kalau kami sadar kami masih punya kekurangan. Ya. Kalau prestasi kami juga belum bisa mengambil lomba untuk tingkat provinsi dan tingkat pusat. Memang kalau kami sudah bisa ikut lomba antara Satpol PP CNTT di Kupang, itu baru kami bisa bilang kami ada prestasi. Jadi pada tempat ini saya belum bisa mengatakan kami prestasi. Kenapa? Kami juga masih jauh dari kesempurnaan. Kami melaksanakan tugas juga masih 60%. Nah, saya mau katakan prestasi, jangan sampai nanti kacamata teman-teman sebagai orang intelektual, apalagi orang hukum tahu aturan, pasar masih morat-marit. Ya. Apa saja wewenang, tugas dan fungsi Satpol PP sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014? Oke, baik. Jadi untuk wewenang, tugas pokok dan fungsi di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 itu Undang-Undang daerah ya. Jadi itu kami dasarnya di situ. Jadi tugas pokok dan fungsi itu kami dituangkan dalam PER nomor 2 Tahun 2003. Jadi untuk tugas wewenang, tugas pokok dan fungsi, pertama tugas pokok kami itu wewenang itu setiap bidang. Jadi wewenang kami pertama, kami mendukung program kerja visi misinya Pak Bupati dan Wakil Bupati. Yang kedua, kami melaksanakan pengamanan aset daerah, pejabat daerah, dan pejabat negara VIP. Apa saja kendala, kesulitan, dan tantangan yang dialami oleh Satpol PP dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang? Baik, ya ada dua ya. Pertama internal dan eksternal. Jadi kendala saya harus sampaikan pertama untuk internal kami Satpol PP. Yang pertama SDM, sumber daya aparatur Satpol PP. Memang saya harus menyatakan bahwa masih sangat kurang. Yang kedua kekurangan personel. Ya, itu yang kami internal kami. Eksternalnya, luarnya, pertama miskoordinasi. Nah, yang ketiga ya SDM masyarakat juga. Itu yang kita tidak bisa pungkiri, bahwa untuk pedagang-pedagang banyak mama kita, saudara kita dari kampung. Mereka hanya murid datang, mereka berdagang. Jadi nanti kami izin, kami edit lagi, kami upload di YouTube. Oke, baik. Jadi nanti ada kurang lebihnya, nanti tinggal ini. Jadi saya minta maaf ya, itu mungkin beberapa yang saya sampaikan sudah dimatikan toh. Saya sampaikan nanti kurang lebihnya tinggal nanti dari